Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Imago Dei. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini, hari Minggu biasa ke-25, bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya, bab 55 ayat 6-9. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 20c sampai 24, dilanjutkan dengan ayat 27a. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Demikian bunyinya. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, bersungut-sungutlah mereka kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah, pemilik kebun anggur yang baik hati. Saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan Injil hari ini, kita mungkin tergoda untuk memikirkan bahwa sang pemilik kebun anggur dalam Injil tadi memang berlaku tidak adil karena memberi upah yang sama untuk durasi waktu kerja yang berbeda. Di samping upah yang sama untuk waktu bekerja yang berbeda, yang pertama mendapat upah pun adalah yang terakhir masuk kerja. Ini rasanya tidak adil. Bukan yang pertama mendapat upah. Mengapa kita melihat ini tidak adil? Karena biasanya yang kita ketahui adalah
semakin lama seseorang bekerja, dia akan mendapatkan upah yang semakin besar pula, tentu sesuai dengan peraturan dan sistem penggajian yang berlaku. Jumlah gaji biasanya dipengaruhi oleh masa kerja. Tapi benarkah tuan pemilik kebun itu tidak adil? Kalau kita lihat jawaban dari sang pemilik kebun anggur dalam Injil tadi ketika pekerja pertama mengajukan protes, sebenarnya sang pemilik kebun anggur itu tidak berlaku tidak adil. Karena dia memberikan sesuai dengan kesepakatan mereka. Sebelum bekerja, sang pemilik kebun anggur membuat kesepakatan dengan pekerja yang ditemuinya pada pagi hari. Kesepakatannya adalah bahwa dia akan mendapat gaji sedinar untuk pekerjaan 1 hari. Dan pekerja itu tidak keberatan, dia menyetujuinya dan mulai bekerja. Maka kalau sang pemilik kebun anggur juga memberi gaji sedinar untuk pekerja yang mulai bekerja setelah siang atau sore hari, itu tidak ada kaitannya dengan kesepakatannya dengan pekerja yang pertama. Sama sekali tidak ada kaitannya. Pemilik kebun anggur tidak melanggar kesepakatan yang telah mereka buat. Dan sang pemilik kebun anggur mempunyai hak yang penuh untuk mengatur hartanya. Dia bebas menggunakan harta miliknya entah untuk apapun. Dan pekerja itu yang bekerja sejak pagi tadi tidak berhak untuk mengatur atau tidak berhak untuk bersungut-sungut karena kebaikan hati sang pemilik kebun anggur kepada pekerja yang datang pada sore hari yang mungkin hanya bekerja 1 jam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang dikisahkan dalam perumpamaan ini adalah tentang kerajaan surga. Barangkali Yesus mengemukakan perumpamaan ini untuk menjawab orang-orang yang membencinya karena dia berteman dan mewartakan Injil kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kita tahu bahwa Yesus itu sangat dekat dan sangat mengasihi orang-orang yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang berdosa. Dan orang-orang yang berdosa ini ketika mendengarkan sabda Allah, mereka mengimaninya dan mau bertobat. Yesus mau mengatakan bahwa para pekerja yang masuk terakhir adalah gambaran para pendosa dan pemungut cukai yang baru saja mendengarkan kabar gembira Injil dan mereka langsung percaya dan bertobat seperti yang saya katakan tadi. Kepercayaan, pertobatan, dan kesiapan hati untuk bekerja bersama Yesus, inilah yang membuat mereka memperoleh belas kasih dan kebaikan Tuhan dengan kerajaan surga. Mereka yang dianggap pendosa mungkin akan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kerajaan surga karena mereka mendapatkan belas kasih Allah setelah mereka percaya dan bertobat. Apa yang menjadi pesan Injil ini untuk kita? Kita semua juga dipanggil Tuhan untuk percaya dan bekerja di kebun anggurnya, tentu melalui pembaptisan kita. Kita mungkin dibaptis sejak kita bayi, atau mungkin ketika kita bersekolah, kita mengenal Injil Tuhan ketika kita bersekolah, atau mungkin setelah kita dewasa, atau bahkan mungkin setelah usia kita uzur. Saya mengetahui ada seorang nenek yang akhirnya memberikan dirinya untuk dibaptis. Mungkin dari antara kita juga ada yang demikian. Oleh belas kasih Allah, kita semua dijanjikan kerajaan surga. Kuncinya hanya satu, kita percaya, bertobat, dan mengikutinya dengan bekerja di kebun anggurnya. Kita tidak perlu cemburu kalau Tuhan lebih dulu memberi ganjaran kepada orang yang mengimaninya setelah dewasa atau ujur daripada kita yang mengikutinya sejak kita bayi. Karena Tuhan berbelas kasihan kepada semua orang dan Dia mempunyai hak penuh untuk memberikan rahmat belas kasih kepada setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita, terutama yang telah dibaptis,
selalu membuka hati pada panggilan Tuhan, mengikutinya, dan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dengan demikian, ganjaran kerajaan surga menjadi milik kita. Karena apa yang menjadi cita-cita kita adalah kerajaan surga kelak menjadi milik kita.